burung merpati terbang melayang, hingga sejenak di dahan ketapang. Bijalah kita saat berbincang, jangan semua rahasia dibuang terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vito Arda Putra dari MTSN 2 Kota Kediri, dari nomor urut 134, dengan membawakan judul Orang Minder Cerita, analisis tren Williston We Don't Judge dalam berkontribusi pembukaan informasi privat dan pergeseran norma privasi remaja. Di era digital ini, media sosial sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja. TikTok sebagai salah satu platform paling populer bahkan memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif setiap bulannya. Dari sekian banyak tren di TikTok, salah satu yang menarik perhatian adalah tren Williston We Don't Judge. Tren ini menawarkan ruang virtual bagi orang-orang untuk curhat tanpa takut dihakimi. Bagi banyak remaja, tren ini terasa positif karena mereka sering kesulitan bicara terbuka secara langsung. Namun di balik kesan positif itu ada masalah yang perlu diperhatikan. Tidak sedikit remaja yang salah memaknai tren ini dan memberikan aib pribadi atau informasi sensitif di ruang publik. Fenomena ini menunjukkan munculnya perilaku oversharing, yaitu kecenderungan membuka informasi pribadi secara berlebihan di media sosial. Boyd pada tahun 2014 menyebutkan bahwa oversharing bisa meningkatkan risiko pelanggaran privasi, perundungan, hingga konflik sosial. Dampak oversharing tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga secara sosial. Informasi pribadi bisa tersebar luas, disalahgunakan, merusak reputasi, bahkan memengaruhi kesehatan mental remaja. Kalau kebiasaan ini berlanjut, bisa tercipta budaya digital yang tidak sehat. Karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana tren Williston We Don't Judge mempengaruhi keterbukaan informasi pribadi, pergeseran norma privasi di kalangan remaja, sekaligus mengkaji dampak sosial dari perilaku oversharing. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian sosiologi digital dan sosiologi remaja, terutama terkait perubahan norma privasi. Secara praktis, penelitian ini bisa meningkatkan kesadaran remaja, orang tua, maupun sekolah tentang pentingnya menjaga batasan privasi, serta membantu merancang literasi digital yang lebih baik di era informasi yang makin terbuka. Terdapat 2 teori penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pertama, teori pergeseran norma atau norm shift theory yang dikembangkan oleh Erikson 2001, dan yang kedua, teori self-disclosure yang dikembangkan oleh Jaworth 1971. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan sosiologis. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja berusia 14 hingga 16 tahun yang berasal dari kota Kediri. Sampel ditentukan dan menggunakan teknik proporsi sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 remaja yang aktif menggunakan TikTok dan pernah mengikuti tren Williston We Don't Judge. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data kualitatif untuk penelitian ini dilakukan dengan teknik pengamatan, observation, wawancara mendalam, in-depth interview, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tren Williston We Don't Judge berpengaruh besar pada keterbukaan remaja dalam bercerita. Beberapa informan mengatakan bahwa tren ini membuat mereka lebih berani terbuka, baik soal masalah keluarga, kesehatan ringan, maupun rasa insecure terhadap penampilan. Bahkan ada yang mengaku lebih nyaman curhat di media sosial karena tren ini memberi ruang aman. Namun ada juga yang menilai tren ini mendorong perilaku oversharing. Meski keterbukaan semakin dinormalisasi, tidak semua aspek diceritakan. Hal ringan seperti musik atau viral lebih mudah dibagikan, sedangkan topik sensitif seperti aspek kondisi ekonomi keluarga tetap dijaga ketat. Beberapa informan bahkan pernah mengalami pengalaman buruk ketika cerita pribadi mereka tersebar dan menemukan rasa kecewa. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran norma privasi. Jika sebelumnya remaja cenderung menutup diri, kini mereka mulai terbiasa terbuka karena merasa ada jaminan tidak dihakimi. Hal ini sesuai dengan teori Erikson 2001 yang menyebutkan bahwa norma sosial bisa berubah ketika ada praktik baru yang memberi legitimasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak informasi pribadi dibuka, semakin besar pula kemungkinan munculnya masalah sosial, seperti kebocoran informasi, pengakuan terselubung, hingga konflik antar teman. Normalisasi keterbukaan ini tentu membawa dampak sosial cukup besar. Dampaknya bisa positif, tapi juga ada sisi negatifnya. Banyak informan yang mengaku bahwa keterbukaan membuat hubungan mereka dengan teman semakin dekat. Dan kata lain, normalisasi keterbukaan bisa merugikan hubungan, tapi juga berpotensi merusaknya. Hal ini sesuai dengan teori self-disclosure yang dikembangkan oleh Jaworth
1971 yang menyatakan bahwa keterbukaan dapat memberikan hubungan sosial, mengurangi rasa intimidasi, dan memberikan dukungan emosional. Dapat kita pahami bahwa perilaku normalisasi pembukaan informasi di kalangan remaja memang memiliki dampak sosial yang cukup besar. Berita ini menunjukkan bahwa tren menstabil dengan cara berpengaruh nyata terhadap keterbukaan remaja. Remaja semakin berani berbagi cerita pribadi karena merasa berada di lingkungan yang aman. Hal ini menandakan adanya pergeseran norma privasi, di mana hal-hal yang dulu dianggap tabu kini mulai wajar untuk dibicarakan. Keterbukaan membawa dampak ganda positif berupa kedekatan, rasa percaya, dan dukungan emosional, namun juga negatif berupa risiko bocoran informasi pribadi dan potensi konflik sosial. Dia disarankan remaja perlu lebih bijak dalam memilih informasi yang dibagikan dan kepada siapa mereka bercerita, sementara teman sebaya harus menjaga kepercayaan agar keterbukaan tidak menimbulkan masalah. Sekolah juga penting menyediakan ruang aman bagi siswa untuk berbagi, misalnya melalui konseling kelompok atau forum diskusi. Cukup sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Bijak berbincang, jaga harga dirimu, jaga privasimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.